Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, saudara, kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh hidup ini berat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Ayub 7 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 7. Bacaan kedua 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 23, dan Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saudaraku yang terkasih, kita sering, saudara, mendengar keluhan-keluhan di dalam menjalani hidup ini. Sungguh hidup ini berat. Inilah ungkapan yang sering kita dengar. Beban berat bisa berkaitan dengan kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, atau yang lainnya, saudaraku. Sebenarnya setiap kita yang masih bernafas ini takkan luput, saudara, dari apa yang disebut dengan beban hidup yang harus kita tanggung. Ayub yang kita kenal seorang tokoh yang dikasihi oleh Allah pun tak luput dari beban hidup yang berat, saudara. Dari bacaan pertama hari ini dapat kita lihat keluhan beban yang harus ditanggung olehnya. Namun saudaraku yang terkasih, respon Ayub menghadapi beban berat hidup ini berbanding terbalik dengan istrinya. Berbeda 180 derajat, saudara. Ayub tidak meresponi beban berat hidupnya dengan putus asa, menyerah pada keadaan. Tidak, saudara, tidak. Tidak berprasangka buruk ataupun mencurigai Tuhan. Tidak seperti kita semua pada umumnya, saudaraku. Kita seperti istri Ayub, berprasangka buruk, menyalah-nyalai Tuhan, menyalahi sesama kita. Di sini Ayub tetap percaya hidupnya dalam penyelenggaraan Tuhan Allah. Patut kita teladani sikap Ayub yang tidak selalu menggerutu ataupun menyalahi Tuhan ataupun menyalahi orang lain, saudara. Ketika kita diperhadapkan beban hidup yang berat, saudara, janganlah kita panik, khawatir, ataupun takut. Karena Tuhan Allah kita sendiri berseru, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Yesus Tuhan pun berseru menghibur kita, saudaraku. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, cara yang paling mudah agar dapat terlepas dari kekhawatiran, ketakutan akan beban hidup yang berat ini adalah, saudara, berdoa, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Sebaiknya, saudaraku, selalu serahkan segala kehidupan kita dan masalahnya kepada Allah kita yang berkuasa.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Hanya doa saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kita saja yang memelihara kita secara sempurna dan tanpa celah. Allah memiliki apa saja di dunia yang sanggup Ia berikan dan kerjakan dalam hidup kita. Ia senantiasa memelihara umatnya, saudara. Ia senantiasa memelihara kita dengan kasih-Nya. Mungkin saudara-saudaraku, di hari-hari ini kita sedang menanggung beban hidup yang berat. Entah itu masalah ekonomi saudara, masalah keluarga, hubungan pasangan suami istri, masalah anak, sakit penyakit, keuangan, ataupun yang lain. Mungkin juga saudara tentang hutang piutang pinjol yang sangat viral pada saat-saat ini. Ingatlah saudara, ingatlah akan undangan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Dia adalah pribadi yang dapat kita andalkan di saat-saat hidup kita terasa berat, saudara. Dia sendiri berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita, kedamaian penuh sukacita. Untuk itu saudaraku, hadapi beban hidup yang berat itu bersama Kristus Tuhan kita. Pikul kuk itu bersama Dia, saudara, maka kita akan jalani dengan ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30. Dan belajarlah dari Dia, saudaraku. Yesus Tuhan kita sendiri berkata, karena Dia sendiri menyampaikan kepada kita semua, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Rasul Paulus dan rasul-rasul lain telah mengalami janji-janji undangan Yesus ini, sehingga ia dapat berkata dan bersaksi, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau responi undangan Tuhan kita. Kita mau datang kepadanya, saudara. Kita mau selalu bersatu dengannya dan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Seperti Ayub yang menghadapi beban berat hidupnya dengan tidak menggerutu ataupun menyalahi Tuhan dan menyalahi orang lain, dan tidak putus asa. Tapi saudara, kita belajar dari Ayub yang tetap selalu mendengar suara Tuhan dan mengikuti Dia. Mari dalam perayaan Ekaristi hari ini, saudara, kita pun mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan penyelenggaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau mendengarkan suaranya dan mengikuti Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.